Oke, selamat malam. Kali ini kita ketemu lagi di channel YouTube. Saya mau bahas pertanyaan soal ada yang nanya nih, lagi cari printer Inktank yang print scan copy wireless. Itu ada yang nanya, ini perbedaannya antara HP 515 dengan Epson L3150 itu apa? Karena secara spesifikasi, secara produk, ini berdua adalah kompetitor. Jadi HP 515 kompetitornya dengan Epson L3150. Meskipun ada satu lagi Canon G3010 atau G3020, tapi kali ini pertanyaannya antara si HP dan Epson. Pertanyaannya itu yang sering kali ditanyakan adalah bagus yang mana, lebih worth it yang mana lebih awet dan lebih gampang maintenance-nya. Oke, daripada kita juga bingung karena banyak sekali mungkin di teman-teman yang cari informasi ini bingung penjelasannya seperti apa, dan juga mungkin tanya ke tokonya mungkin nggak mau ngejelasin, atau mungkin juga nggak ngerti terlalu detail, jadi mereka hanya menyediakan barang, ya silakan aja cari informasinya di luar. Nah, kali ini saya mau jelasin supaya teman-teman punya gambaran lebih detail. Oke, kita lanjut. Ini versi jawaban dari saya. Pertama, kita tanya dulu, kebutuhannya itu untuk percetakan atau bukan? Misalnya, teman-teman butuh printer untuk cetak di media art paper, cetak stiker vinil, kromo, bontak, atau media yang tahan separan dan bahannya licin. Kalau memang jawabannya tidak, ya maka pilihannya bisa ke HP SmartTank 515. Kenapa? Karena selisih harganya dia lebih murah, sekitar 2,4 juta berbanding dengan 2,8 juta di Epson L3150. Ini kembali lagi dengan soal budgeting ya. Jadi kalau memang teman-teman nggak masalah dengan budget, ya silakan aja pilih yang mana aja terserah. Tapi kalau misalnya lagi nyari nih yang budgetnya lebih ekonomis dong, tapi mau punya printer Inktank yang wireless, ya pilihannya bisa ke HP 515. Karena apa? Beda 350.000, ini lumayan. Karena kita bisa tambah irit lagi dengan membeli tinta refillnya. Karena kalau kita beli tinta refillnya itu kita bisa dapat mungkin sekitar 3-4 botol. Dan kita bisa nambah cetakan sampai dengan 15.000 cetak ke depan. Dan itu sangat banyak banget. Dan pastinya jadi jauh lebih irit untuk biaya operasional kita. Oke, sampai sini cukup jelas ya. Oke, saya lanjut. Nah, HP itu juga punya kelemahan, yaitu dia tidak support yang namanya tinta art paper atau sublime. Nah, tinta art paper ini yang tadi saya sebutkan di halaman depan adalah digunakan untuk mencetak di media art paper, kertas-kertas brosur yang licin, stiker vinil, kromo, dan bontak. Nah, tinta art paper itu digunakan untuk mencetak bahan-bahan seperti itu, dan juga untuk tinta sublim. Tinta sublim ini banyak digunakan untuk mencetak bahan kaos atau sablon. Nah, untuk HP tidak mensupport kedua jenis tinta ini. HP hanya menggunakan tinta originalnya yaitu black pigment dan juga colornya dye, yang tinta bawaan originalnya. Jadi kalau Epson, ini juga tinta bawaan originalnya itu sama, tintanya malah dia dye semua. Tapi Epson itu bisa diganti menggunakan tinta art paper atau sublime. Jadi yang seperti saya sebutkan sebelumnya, kalau printer Epson ini lebih cocok buat usaha cetak, karena variasi daripada media kertasnya itu lebih banyak. Tapi kita juga perhatikan, kalau kita ganti tinta non-original, itu artinya garansi void atau batal. Ya, jadi teman-teman juga mesti ngerti nih, bukan sembarangan main gonta-ganti tinta aja, tapi juga ada risiko yang harus diterima. Oke, kita lanjut ya. Nah, HP SmartTank 515 dan Epson L3150 ini memiliki garansi yang sama 2 tahun atau 30.000 cetak. Jadi selama pemakaian sampai dengan 30.000 cetak, printhead atau cartridge itu semua di cover garansi, alias tidak ada biaya perbaikan, sama dengan gratis. Yang penting syaratnya satu, sama, yaitu selalu menggunakan tinta original. Oke? Nah, ini yang tadi untuk maintenance-nya seperti apa. HP 515 ini printhead-nya itu modelnya cartridge. Dia menggunakan 2 cartridge yaitu black dan color. Bisa dilepas dan pasang sendiri. Jadi dia modelnya plug and play. Jadi kita bisa nih ganti cartridge-nya sendiri tanpa harus bongkar unit karena posisi cartridge-nya itu ada di luar. Nah, berbeda dengan si Epson itu punya printhead yang terintegrasi di dalam printer. Jadi tidak bisa dibongkar
Karena kalau kita bongkar sendiri itu pasti resiko juga nanti malah printernya jadi rusak dan juga pasti apa? Garansinya akan void. Jadi teman-teman harus bawa ke service centernya. Oke, jadi masing-masing punya teknologi printhead yang berbeda nih. Kalau Epson menggunakan printhead thermal, printhead piezoelectric yang terintegrasi di dalam printer, di dalam mesin printernya, dan dia bisa support tinta art paper atau sublim, sedangkan si HP dia menggunakan printhead model cartridge yang lebih mudah perawatannya, tinggal plug and play, lepas pasang sendiri, nggak perlu ribet harus bongkar-bongkar unit, tapi dia tidak support untuk jenis tinta yang lain. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, HP tidak mengenal yang namanya reset, jadi printer ini tidak perlu di reset. Jadi cukup hanya diisi tinta refill, kita ngeprint aja seterusnya, tidak perlu yang namanya reset. Karena HP itu tidak ada pompa, dia tidak punya pompa atau apa namanya ya, sebutannya tetap pompa di dalam printernya itu, sehingga dia tidak membuang tinta pada saat cleaning itu terlalu banyak, sehingga ink absorber atau ink waste pad-nya ini dia tidak penuh, makanya dia tidak perlu di reset. Nah, tapi kalau Epson itu perlu di reset, karena sistemnya Epson itu menggunakan pompa, tinta yang dipompa itu akan banyak terbuang di ink waste pad-nya ini karena terjadi cleaning. Nah, dan juga pada saat menggunakan Epson ini, setelah sekian ribu halaman, biasanya 6.000 sekian, itu dia akan minta di reset. Tapi tergantung ya, kalau teman-teman lebih sering printhead cleaning, itu makin lebih cepat. Karena apa? Printhead cleaning itu selain pemborosan tinta, juga ink waste pad-nya itu akan cepat penuh. Tapi selama garansi, ya semuanya ini gratis. Atau teman-teman bisa cari di online untuk cara resetnya. Oke, sampai sini mungkin cukup mengerti ya. Kita lanjut lagi. Nah, untuk spesifikasi dasarnya nih, HP 515 itu dia support borderless A4. Artinya printer ini, baik HP dan Epson itu, dia bisa digunakan untuk mencetak foto. Kalau HP ini sampai dengan borderless-nya A4, tapi kalau Epson ini sampai 4R. Dia ukurannya seperti kita ngeprint foto jumbo untuk yang Epson. Kalau yang HP dia bisa lebih besar sampai dengan A4. Nah, HP sendiri tintanya itu dia menggunakan tinta blacknya pigment, jadi anti luntur. Jadi kita bisa cetak-cetak dokumen ini anti luntur ya untuk HP. Sedangkan untuk tinta warnanya ini dia menggunakan tinta dye. Sedangkan untuk Epson itu tintanya semua masih dye. Jadi dia tidak menggunakan tinta pigment. Ini semua tinta original bawaan pabrik. Seperti yang saya sebutin, saya selalu memberikan perbandingan itu antara printer original dengan printer original. Jadi tidak diganti-ganti tintanya, semuanya tidak. Kita spesifikasinya itu sesuai standar pabrikan. Nah, kesimpulan yang saya bisa sebutkan adalah gini. Jika teman-teman adalah pengguna printer ini untuk personal, small office, online shop, mau punya usaha cetak foto, cetak stiker dengan bahan-bahan stiker HVS atau glossy yang umum, dan juga printernya mau di-sharing dengan satu printer, bisa di-sharing ke banyak pengguna via Android, wireless, atau iOS. Nah, dengan budget yang lebih ekonomis, teman-teman bisa pakai HP 515. Begitu juga dengan si Epson L3150i. Kalau teman-teman mau punya usaha cetak, stiker, media art paper dengan variasi yang lebih banyak, maka pilihannya ke Epson L3150. Tapi, kalau yang namanya buat usaha itu biasanya kita nggak butuh yang namanya wireless. Jadi teman-teman bisa beli nih Epson L3110, harganya tuh lebih murah. Mungkin sekitar 2,1 atau 2 jutaan. Dan dia fiturnya sama seperti L3110, tapi tidak ada wireless-nya. Nah, karena apa? Yang namanya printer buat kerja mencetak itu biasanya satu operator atau satu PC, satu laptop itu terhubung dengan USB saja, tidak perlu pakai wireless. Oke, semoga informasinya ini bermanfaat. Seperti yang saya sebutin tadi, ini adalah versi perbedaan yang saya temukan. Jadi jika teman-teman ada yang punya perbandingan lain dari segi Epson atau si HP-nya, ya silakan di komen atau silakan ditambahkan supaya teman-teman lain yang lagi nyari printer ini buat perbandingannya itu dapat informasinya lebih banyak, lebih jelas, dan lebih detail. Jadi semoga informasinya ini berguna, silakan di komen, dan terima kasih.